Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum khatib mimbar, bagi bapak-bapak dan saudara-saudara yang masih dalam perjalanan atau di rumah, mari segerakan untuk bergegas datang ke masjid dan langsung memenuhi saf-saf terdepan terlebih dahulu. Karena waktu Jumat pada hari ini jam 12:06, sekitar 5 menit ke depan kita waktunya masuk. Untuk itu bapak-bapak mari penuhkan saf terdepan terlebih dahulu. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam dan nabi ba'da. Pertama-tama sekali mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, masih diberikan kita kesempatan, kesehatan untuk dapat berkumpul di rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan suatu kewajiban umat muslim laki-laki, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Allah agar diteruskan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, saudara muslimin dan umat Allah, yang bertindak sebagai khatib pada hari ini adalah Ustaz Dr. Handus Ustaz Insinyur Nazaruddin. Apabila beliau sudah ada di tengah kita, dan jika waktunya sudah masuk nanti, dipersilakan untuk naik ke mimbar. Dan informasi lanjutannya untuk mengumumkan keuangan masjid itu biasanya disampaikan besok subuh ke KPS. Dan yang akan mengisi kajian KPS besok, insyaallah Ustaz Dr. Suman Lubis itu minggu keempat. Mudah-mudahan kita dapat hadir bersama dan mendengarkan tausiah-tausiah beliau. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Setelah waktunya masuk nanti dipersilakan kepada khatib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah alladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila samai sawwa'una samawat wa huwa bi kulli shay'in alim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis shalah ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Hai anakku, dirikanlah salat, suruhlah manusia mengerjakan hal-hal yang baik, cegahlah manusia dari perbuatan mungkar. Bersabarlah kamu terhadap apa yang menerima dirimu. Sungguh yang demikian itu hal yang diwajibkan Allah atas surat Luqman ayat 17. Kaum muslimin rahmatullah, mari kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah
dan kata Allah Subhanahu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin rahmatullah. Pada ayat yang tadi bacakan tadi ada 4 perintah Luqman kepada anak. Yang pertama, Luqman menyuruh anaknya untuk menegakkan salat. Yang kedua, menyuruh manusia berperilaku yang diridhai oleh Allah. Yang ketiga, menegur manusia untuk menjauhi perbuatan maksiat dan kemungkaran. Yang keempat, bersabar jika ditimpa musibah atau ujian. Kaum muslimin rahmatullah. Sebagai seorang ayah, kita wajib mengingatkan anak kita sebagaimana nasihat Luqman di atas kepada anak. Salat adalah ibadah utama di sisi Allah. Salat adalah pemulanya Islam. As-salat Muhammadin mana qama faqad qamani mana shoma faqad shomani. Siapa yang menegakkan salat, mereka lah yang menjadi tonggaknya Islam. Siapa yang tidak salat, mereka lah yang merobohkan tonggak Islam itu. Jika runtuhlah Islam itu. Rasulullah mengingatkan, awal ma yasabu min al-abdi yawmal qiyamah min amalihi as-salat wa al-sawmatu wa al-fasana. Yang pertama sekali tanya nanti di hari kiamat kepada seorang hamba adalah ibadah salat. Jika masa hidup taat salat, selamatlah dia, surga tempatnya. Jika masa hidup dia lalai lupa salat, binasa dia, sengsara dia, celaka dia, neraka tempat. Sadarilah kaum muslimin, ibadah salat merupakan perjanjian awal setiap insan manusia saat masih dalam kandungan 4 bulan dalam rahim ibunya. Saat itu si janin belum Allah tiupkan dulu ke janin itu. Allah mengingatkan si janin, alastu bi rabbikum, tahukah kau janin aku Tuhanmu? Si janin menjawab, qalu bala sayyidah, benar ya Allah, engkaulah Tuhanku. Sebab la ilaha illallah, sebab Muhammad Rasulullah. Maka Allah tiupkanlah ruh ke janin tersebut. Hiduplah dia, bertumbuhlah dia, membesarlah dia dalam perut ibunya. Dia berumur 9 bulan 10 hari. Maka lahirlah si bayi. Jika laki-laki diazankan, jika perempuan diikamatkan si ayah, dan mengingatkan kembali janjinya dengan Allah semasa dalam rahim ibunya, untuk selalu salat kepada Allah sampai akhir hayat. Tujuan kedua diazankan dan diakamatkan supaya si anak menjadi umat Islam yang baik, bukan menjadi musuh Islam. Kata-katanya menyenangkan, perilakunya menjadi contoh teladan yang baik. Kaum muslimin rahmatullah, sadarilah bahwa salat 5 waktu itu merupakan sujud syukur para nabi kepada Allah. Subuh 2 rakaat sujud syukur Adam kepada Allah. Buat Adam diterima Allah, bersatu atau kembali dengan istrinya Hawa di Jabal Rahmah Arafah. Setelah dipisah Allah 100 tahun karena melanggar larangan Allah, makan buah kuni bersama istrinya Hawa dulu di dalam surga. Banyak Adam Allah turunkan ke bumi terpisah. Kaum muslimin, berbahagia sujud syukur Nabi Ibrahim kepada Allah. Ibrahim Allah perintahkan menyembelih Ismail anaknya, maka Ibrahim menyembelih Ismail. Ibrahim memicingkan mata, baca Bismillah ya Allah, Akbar, lalu menggorok leher Ismail. Di saat Ibrahim memicingkan mata itulah Allah mengganti leher Ismail dengan leher bini
Ibrahim adalah Ismail. Ibrahim bertakbir kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ibrahim sholat zuhur berkat bersujud syukur kepada Allah. Berdasarkan peristiwa inilah yang Idul Adha kita berkorban. Sekiranya Ismail benar-benar tersembelih oleh ayahnya sendiri, maka bapak yang anaknya pertama laki-laki di bulan Zulhijjah, hari raya kurban, harus bapak sendiri guna mengikuti amalan Ibrahim. Kaum muslimin dan Allah, Al-Syarif berkata, syukur Musa kepada Allah. Musa mau dibunuh Fir'aun karena menantang Fir'aun sampai di tepi Laut Merah. Fir'aun semakin mendekat. Musa berdoa kepada Allah mengeselamatkan. Allah berfirman, ya Musa, pukul laut itu dengan tongkat. Musa memukul tongkat ke laut. Laut terbelah. Musa dan kaumnya menyeberang laut. Selamat Musa sampai ke seberang. Fir'aun tetap mengejar sampailah ke laut di tengah laut. Allah kembali berseru, ya Musa, pukul jalan itu dengan tongkat. Maka Musa mengumpulkan tongkatnya ke jalan yang turun di seberangnya. Jalan menjadi laut yang dalam. Terpukullah, matilah Fir'aun bersama bala tentara yang tengah laut. Maka Musa bersama kaumnya sholat asar pada kaum sebagai sujud syukur atas perlindungan Allah. Kaum muslimin dan Allah, sholat maghrib 3 rakaat sujud syukur Nabi Yunus kepada Allah. Nabi Yunus menyeru umat supaya sholat. Umat Yunus mengingkari perintah Yunus, tidak mau sholat. Mereka mau membunuh Yunus. Yunus lari ke tepi laut, berenang ke tengah. Yunus ditelan ikan raksasa, yaitu ikan Nun. Dalam perut ikan Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta inni kuntu minadh dhalimin. Allah menolong Yunus. Menjelang maghrib, di laut dekat perkampungan Yunus, Yunus dimuntahkan oleh ikan Nun. Setelah Yunus merasa kuat, dia berdiri, berjalan menuju kampungnya. Alhamdulillah, ternyata umatnya sudah sholat semuanya. Bersama umatnya, Yunus sholat maghrib 3 rakaat sujud syukur kepada Allah. Kaum muslimin dan Allah, sholat Isya 4 rakaat sujud syukur Nabi Isa kepada Allah, terhindar dari yang salib Yahudi yang akan membunuh Nabi Isa. Awalnya Nabi Isa punya sahabat bernama Yudas Iskariot, sangat iri dan ingin mencelakakan dan membunuh Nabi Isa. Allah tahu keinginan Yudas Iskariot ini. Saat orang Yahudi akan menangkap Nabi Isa untuk disalib, wajah Isa Allah pindahkan ke muka Yudas Iskariot. Wajah Yudas Iskariot Allah pindahkan ke muka Nabi Isa. Orang yang menangkap Yudas Iskariot dan menyalibnya maka Nabi Isa sujud syukur pada Isa kepada Allah turut dari yang salib Yahudi. Allah pengiranya Nabi Isa. Wahai kaum muslimin, jauhilah sifat iri, musuh hati, lain di mulut, lain di hati. Allah tahu isi hati kita. Selanjutnya Rasulullah bersabda, man qafa ila sholah kana lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah. Siapa yang selalu memelihara sholat, menegakkan sholatnya, baginya cahaya dalam kuburnya, petunjuk dalam menjawab pertanyaan malaikat, surga tempatnya nanti di hari kiamat. Kaum muslimin, Allah mengingatkan ketika Allah memberitahu, jika kamu bersyukur kepada Allah, Allah tambah nikmatnya. Jika kamu kafir, engkau tidak mau berterima kasih, azab Allah aman akhirat. Kaum muslimin dan Allah. Selanjutnya Luqman menyuruh anaknya menyeru manusia banyak berbuat baik, menjauhi perilaku munkar, berbuat maksiat.
Allah mengingatkan, "Wasaina insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain." Allah mengingatkan manusia terhadap ibu bapaknya. Ibunya mengandung dengan lemah, sangat lemah 9 bulan 10 hari. Menyusukannya selama 2 tahun. Bersyukurlah kepada Allah dan kepada ibu bapakmu. Kepada Allah kita kembali semuanya. Ridha Allah wa ridha bil walidain. Sungguh tidak Allah dapat ridha orang tua kita. Allah mengingatkan, "In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha." Jika kamu berlaku baik, kebaikanmu akan menyelamatkan dirimu sendiri, baik di dunia sampai ke akhirat. Tapi jika engkau jahat, jika berbuat maksiat, perbuatan dilaknat oleh Allah, kau akan celaka, kau akan binasa, teraniaya di dunia masuk penjara, di akhirat masuk neraka. Bertakwalah kepada Allah. Lebih lanjut Allah mengingatkan, "Wala nuziqannahum min adzabil adna duna adzabil akbar la'allahum yattaqun." Pasti Allah timpakan azab yang dekat saat mereka hidup di dunia, yaitu masuk penjara, dan azab yang lebih menyakitkan nanti di akhirat, yaitu neraka jahanam. Mudah-mudahan mereka cepat bertakwa kepada Allah. Kaum muslimin rahimahullah. Selanjutnya Luqman menasihati anaknya, "Wala tusair hatta linnasi wala tamsi fil ardi maraha." Jangan engkau sombong, jangan engkau angkuh, jangan engkau buang muka menghadapi manusia, jangan engkau berjalan ria di muka bumi Allah. Allah tidak sayang kepada orang yang sombong dan orang ria. Lebih lanjut Allah mengingatkan, "Waqsid fi masjidika wa'bud min sautik inna aksara al-aswat." Sederhanalah dalam berpakaian, sederhanalah dalam perjalanan. Jika berkata lunakan suaramu, jangan engkau membentak, jangan seburuk suara adalah suara keledai. Terakhir Allah mengingatkan, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawma la yajzi walidun wala walidayhi walau mawludun wala akhirah." Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah. Pada hari kiamat nanti, bapak tidak bisa menolong anaknya, anak pun tidak bisa menolong bapaknya. Janji Allah itu pasti dan benar. Janganlah dunia memperdaya hati dan pikiranmu untuk salat mengingat Allah. Janganlah engkau mudah diperdaya oleh kutipan syaitan, sehingga engkau lalai dengan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu arba'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang beriman, rukuklah kepada Allah, sujudlah kepada Allah, perbanyaklah berbuat kebaikan, perbanyaklah bersedekah, jauhilah maksiat. Mudah-mudahan engkau memperoleh kemenangan di sisi Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq inna fi dzalika laayatin lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad
قاضي الأجل اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزوله ووسع مدخله وجنات المسوى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا أقيموا صفوفكم وتراصوا والسفل الخلف Ustaz apakah roti bakso? Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام